Halo teman-teman sekalian, teman-teman tahu nggak sih dinamika hubungan internasional dan hukum nasional? Karena pada dasarnya balik lagi bagaimana sebuah negara bisa menyeimbangkan dua kepentingan besar, yaitu kedaulatan internal dan juga tanggung jawab global. Secara tradisional, kita hanya mengetahui bahwa hukum hanya berlaku di dalam batas wilayah negara kita sendiri. Tapi saking terkoneksinya dunia global saat ini, jadi tidak ada satupun negara yang bisa berkembang dengan isolasi total itu atau menyendiri, teman-teman. Mau tahu kejelasan lebih detailnya? Tonton video aku ya. Halo semuanya, kenalin aku Sri Kandia Syakomala Putri Dian dengan NIM 2510611068. Nah, sini temenin aku menjelaskan tentang dinamika hubungan internasional dan hukum nasional, serta siapa aja sih yang akan menjadi subjek dalam hukum internasional. Penting untuk kita pahami bahwa kedua sistem hukum ini tidak berdiri sendiri-sendiri secara kaku. Dalam teori hukum, kita mengenal dua pandangan utama, yaitu monisme dan dualisme. Pandangan monisme menganggap hukum internasional dan hukum nasional adalah satu kesatuan hukum, yang dimana biasanya hukum internasional dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya, pandangan dualisme melihat keduanya sebagai dua sistem hukum yang terpisah. Dalam kacamata dualisme, sebuah aturan internasional baru bisa berlaku secara nasional jika sudah melakukan proses transformasi atau diserap ke dalam peraturan perundang-undangan domestik. Nah, berbicara mengenai hukum internasional, tentunya kita tidak lepas dari para pelakunya, atau yang bisa kita sebut dengan subjek hukum internasional. Negara tetap menjadi subjek hukum utama karena memiliki kedaulatan yang penuh. Namun, seiring perkembangan dan zaman, subjek hukum internasional ini meluas ke organisasi internasional seperti PBB, lalu ada Vatikan, Tata Suci, Palang Merah Internasional, hingga individu. Contoh nyata dari dinamika ini dapat kita lihat dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dibawa ke Mahkamah Internasional. Di sini, individu bisa dimintai pertanggungjawaban level global yang menunjukkan bahwa negara memiliki batasan jika berkaitan dengan kemanusiaan. Mari kita ambil contoh sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Baik, ini tentang kasus mengenai tentang Pulau Sipadan dan Ligitan yang pernah diperebutkan dua negara. Nah, Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau tak berpenghuni yang pernah jadi rebutan Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini sudah berlangsung sejak 1969 hingga 2002 atau selama 33 tahun nih teman-teman sekalian. Pulau ini terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar. Awalnya 1966, Indonesia dan Malaysia sama-sama memberi izin eksplorasi atas pulau ini. Izin tersebut dikeluarkan pada 6 Oktober 1966 kepada perusahaan asing PN Pertambangan Minyak Nasional dan Japer. Akan tetapi pada 1967, sengketa atas kepemilikan pulau ini mulai terjadi. Setelah dilangsungkan pertemuan mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia, dalam pertemuan tersebut Indonesia dan Malaysia saling merebutkan kepemilikan wilayah atas pulau tersebut, yaitu Sipadan dan Ligitan. Jika dilihat dari catatan sejarah, Indonesia mempunyai bukti-bukti dokumen terkait mengenai kepemilikan atas dua pulau ini. Akhirnya Indonesia dan Malaysia sepakat memberi status quo pada kedua pulau ini, yang artinya tidak boleh ditempati atau diduduki hingga kasus sengketa selesai. Namun Malaysia memahami bahwa status quo ini berada di bawah kepemilikannya. Oleh sebab itu, Malaysia mulai membangun resort pariwisata di salah satu pulau tersebut. Kemudian pada 1969, Malaysia memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam peta nasionalnya secara sepihak.
Malaysia juga memasang tanda sekaligus merawat Pulau Sipadan dan Likitan ini, dan pada 1991 Indonesia dan Malaysia membentuk kelompok kerja bersama untuk mempelajari situasi dan kondisi kepulauan ini. Tetapi berujung pada jalan buntu, alhasil malah sengketa dua pulau tersebut diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Likitan berlandaskan hukum pasal 2 ayat 3 dan pasal 3 Piagam PBB. Pada 2002, Mahkamah Internasional pada akhirnya memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan jatuh ke negara Malaysia. Keputusan tersebut berdasarkan sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dari Malaysia. Dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris yang dulu sempat menjajah Malaysia paling awal masuk Pulau Sipadan dan Likitan dengan membangun mercusuar dan konfirmasi penyu, sedangkan Belanda menjajah Indonesia hanya terbukti pernah singgah di Pulau Sipadan dan Likitan tapi tidak melakukan apapun. Selain itu, pertimbangan lain bahwa Malaysia terbukti melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap kedua pulau. Misalnya Malaysia memberlakukan aturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak, pengumpulan telur penyu, dan operasi mercusuar. Pasnya Pulau Sipadan dan Likitan terjadi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Di sini, negara Indonesia dan Malaysia bertindak sebagai subjek hukum yang membawa konflik nasional yaitu batas wilayah ke ranah internasional. Sehingga putusan ICJ atau Mahkamah Internasional kemudian harus dihormati secara nasional. Ini menunjukkan betapa dinamisnya interaksi antara kedaulatan negara dan otoritas hukum internasional. Kasus sengketa wilayah seperti Sipadan Likitan juga menjadi contoh bagaimana negara menjadi subjek hukum yang dimana juga harus tunduk pada mekanisme penyelesaian internasional. Menurut pendapat saya, di era globalisasi ini sekat antara hukum internasional dan hukum nasional semakin menipis. Sehingga tantangan yang besar ke depannya adalah menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional tanpa harus kehilangan jati diri bangsa. Negara tidak bisa berlindung lagi di balik jargon kedaulatan untuk melanggar HAM dan merusak lingkungan. Seringkali ego sektoral atau ketidaksiapan regulasi nasional membuat kita lama atau memperlambat dalam merespon isu global. Saya menilai bahwa Indonesia perlu lebih progresif lagi dalam menyerap norma internasional, terutama dalam perlindungan data pribadi dan kejahatan cyber, agar tidak tertinggal oleh dinamika global. Sebagai kesimpulan, hukum internasional dan hukum nasional adalah sebuah hukum yang simbolis namun sering dipenuhi dengan ketegangan politik. Sebagai saran penutup, saya rasa pemerintah perlu untuk mempercepat dalam proses mengharmonisasikan hukum, terutama di sektor-sektor yang krusial. Dan bagi kita, para akademisi, untuk tetap terus mengawal agar implementasi hukum internasional di Indonesia tetap berjalan berlandaskan kepentingan nasional dan kemanusiaan. Nah, sekian dari saya mengenai dinamika hubungan internasional dan nasional serta subjek hukum dalam hukum internasional.